Silahkan untuk presidium pertama, saya persilahkan. Dengan ini, sidang saya ambil alih. Interupsi. Ya, silakan. Saya memiliki saran untuk pembahasan agenda acara, pembahasan tata tertib, dan pengesahan forum untuk waktu 20 menit. Bagaimana? Apa tidak terlalu lama? Menurut saya cukup, dikarenakan di sini terjadi ada masalah. Interupsi. Ya, silakan. Saya setuju dengan pendapat Jemi. Jadi bagaimana forum? Ada yang mempunyai pendapat lagi? Interupsi. Ya, silakan. Saya lebih setuju ke pendapat dari Jemi. Baik, bagaimana? Sah? Setuju. Setuju. Interupsi. Ya, silakan. Saya menyarankan waktunya cukup 5 menit. Bagaimana forum? Setuju 5 menit? Interupsi. Setuju. Ya, silakan. Alifa. Karena pembacaan laporan pertanggungjawaban cukup panjang, menurut saya sekitar 10-15 menit. Mungkin Bagaimana forum? Interupsi. Ya, silakan. Menurut saya setuju. Saya sependapat dengan Teh Alifa. Oke, terima kasih. Yang lain? Interupsi. Ya, silakan. Saya setuju dengan Teh Alifa. Baik, karena suara Alifa lebih banyak yang memilih, jadi sekarang masuk ke agenda selanjutnya, yaitu pembahasan ADART. Saya serahkan sidang ini kepada Presidium 2. Ada rancangan tata tertib sidang pembahasan ADART, pemilihan ketua MPK ke-13, pembahasan laporan pertanggungjawaban, dan sertijab MPK SMP Al-Amanah. Musyawarah merupakan forum tertinggi dalam memutuskan kebijakan dan pengambilan keputusan bersama. Dalam forum inilah ditentukan masa depan sebuah organisasi atau sebuah kegiatan. Pengambilan keputusan dalam musyawarah harus benar-benar berpikir secara jernih dan maksimal dengan penuh pemikiran dan pertimbangan yang pasti, serta diperlukan suasana yang kondusif. Maka perlu disusun sebuah tata tertib demi keberlangsungan musyawarah yang efektif dan efisien. Nah, sebelum saya membacakan tata tertibnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Untuk forum sekalian, apakah saya membacakannya per bab atau per pasal? Interupsi. Saya ingin memberi saran dibacakannya per pasal saja agar lebih cepat. Terima kasih. Bagaimana forum, setuju atau ada pendapat lain? Setuju. Mangga, silakan. Ada yang interupsi? Saya setuju dengan saran Teh Raisa. Oke, karena banyak yang setuju, maka kita akan bacakan per pasal saja ya. Saya usulkan jam 15.40 untuk diganti. Forum, setuju? Setuju. Setuju. Baik, akan saya bacakan ulang ya. Bab 1, pasal kedua, hari, tanggal, dan waktu. Hari Jumat, tanggal 20 November 2020, pukul 15:40 menit. Setuju forum? Setuju. Oke, dengan ini bab 1 pasal 2 saya sahkan. Pasal kelima, tujuan. Sidang ini bertujuan yang pertama, menyelenggarakan pemilihan ketua MPK 13 2020 SMP Al-Amanah Cileunyi. Yang kedua, mengganti kepengurusan lama dengan kepengurusan yang baru. Yang ketiga, membahas laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pengalaman pengurus dalam pengetahuan sidang. Dan yang kelima, mengutamakan aspirasi pengurus dalam sidang. Bagaimana forum? Setuju dengan pasal 5? Setuju. Baik, dengan ini pasal 5 saya sahkan. Selanjutnya ke pasal ke-6. Dan yang ke-8, semua peserta sidang berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan, serta menaati peraturan
sidang selama persidangan berlangsung. Bagaimana forum? Setuju? Setuju. Setuju. Baik, untuk pasal 9 saya sahkan. Selanjutnya kita langsung lanjut ke bab ketiga persidangan. Baik, sebelum ke pembahasan pasal dan babnya, di sini saya akan memberitahu tentang apa itu AD dan ART. AD itu bisa dikatakan singkatan dari anggaran dasar. Anggaran dasar ini fungsinya untuk memberikan aturan terhadap hal-hal pokok atau hal-hal dasar yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan ART atau bisa disingkat anggaran rumah tangga itu biasanya menunjuk ke ketentuan lain-lain. Namun bukan berarti ketentuan ART ini tidak penting, tapi ketentuan ART itu adalah ketentuan yang mengatur hal-hal yang setidaknya tidak pokok dalam hal organisasi tersebut. Nah, maka di sini kita akan langsung ke anggaran dasar bab 1 umum. Bab kedua, kriteria calon ketua MPK. Yang pertama, calon ketua seorang yang bijaksana dalam artian tidak menguntungkan ataupun memberatkan satu pihak dalam memutuskan. Yang kedua, calon ketua dapat tegas dalam menetapkan keputusan dalam suatu hal. Yang ketiga, calon ketua berani dalam mengambil keputusan. Yang keempat, calon ketua dapat berpikir kritis terhadap suatu hal. Yang kelima, calon ketua dapat amanah dalam menjalankan tugas. Dan yang keenam, calon ketua dapat memprioritaskan MPK di atas kepentingan pribadi. Bagaimana forum? Setuju? Setuju. Setuju. Baik, dengan ini bab 2 saya sahkan. Selanjutnya bab ketiga, teknik pemilihan. Setelah calon ketua dipilih, kemudian disahkan melalui surat keputusan panitia sidang. Yang kedua, pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara. Yang ketiga, setiap peserta sidang hanya memiliki satu hak suara dalam pemilihan ketua MPK. Yang keempat, calon yang terpilih harus menyatakan kesediaannya. Bagaimana forum? Setuju? Setuju. Baik, dengan ini bab 3 saya sahkan. Maka kita akan langsung ke acara selanjutnya, yakni ratifikasi calon atau pemilihan calon ketua MPK SMP Al-Amanah Cileunyi. Maka calon ketua yang 2 tadi dihangus, jadi sudah tidak bisa menjadi calon ketua. Maka kita harus mengulang dari awal untuk memilih calon ketua MPK-nya lagi. Begitu. Boleh saya mengusulkan ada 2 orang Boleh, silakan. dari kelas 8 ya tadi ya. Betul? Yang pertama ada Anindita dan Faridah. Bagaimana forum? Ada yang setuju atau ada yang punya pendapat lain? Interupsi. Silakan. Menurut saya Rifki coba kayak apa sih, kayak awal yang ditentuin, coba chat aja di chat Zoom, jadi nanti seluruh voting bisa dihitung siapa yang terbesar, siapa yang bisa dipilih gitu. Untuk ini berlaku untuk semua ya, untuk semua peserta. Langsung aja ketik di situ, langsung aja ketik di chat siapa yang mau kalian calonin. Boleh maksimal 3, boleh 1, 2, atau 3, boleh terserah. Ini ada yang raise hand, ada apa? Maaf Kak, ini kan kalau kelas 7 belum tahu siapa-siapa orangnya. Betul. Jadi gimana namanya? Oh iya betul, mohon maaf saya juga hilaf ya. Iya, bingung. Di situ ada bacaan ya, 8B, 8. Pilih aja salah satu terserah kalian. Interupsi. Ya, silakan. Ya. Saran saya sekarang mending yang kelas 8 atau yang kelas 8 sama yang kelas 9-nya perkenalan dulu. Nanti yang kelas 7-nya bisa milih gitu, tahu siapa-siapanya. Bagaimana Dari forum? caranya bisa dilihat ya. Ini sudah ada calon ketua yang vote-nya tertinggi. Di sini dari 3 calon perolehannya
Yang tertinggi ada Anindita dengan 15 suara. Yang kedua tertinggi ada Sharla dengan 13 suara. Dan Farida 0 suara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita semua yang sebagai perwakilan sekolah SMP Al-Amanah ini memutuskan bahwa Anindita sebagai dari kelas 8B sebagai ketua MPK 13. Ya, terima kasih sudah memilih saya. Insya Allah kedepannya saya akan beramanah untuk menjalankan semua tugas dan mengesampingkan kepentingan pribadi saya untuk MPK. Terima kasih. Terima kasih dan selamat juga untuk Anindita terpilih menjadi ketua MPK 13. Ketua selanjutnya